Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rozwa Melani dengan NIM 2025011027 dari Prodi Akuntansi Blended Plus. Hari ini saya akan membuat video mengenai analisis statistik deskriptif dan juga uji asumsi klasik untuk memenuhi ujian tengah semester statistika bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ari Eksandi, MAKT. Langkah pertama yaitu membuka data Excel atau data sekunder yang telah diberikan. Lalu, data sekunder tersebut yang masih terpisah dijadikan satu lembar agar mengetahui independen X dan juga dependen Y-nya. Setelah itu, bagian atas atau header diberi judul tambahan X1 sampai X5 dan juga Y untuk mengetahui variabel independen dan juga dependennya. Setelah data Excel dirapihkan, lalu buka eViews dan create new. Lalu struktur type-nya diganti menjadi balance panel karena kita menggunakan data panel. Untuk start date menggunakan 2012, di dalam Excel tertera seperti itu, dan juga end date 2016. Number of cross section yaitu 9 karena ada 9 perusahaan. Setelah tampilan eViews tersedia, klik menu paling atas quick lalu empty group dan akan tersedia tabel yang akan diisi dari data sekunder di Excel sebelumnya. Copy data sekunder dari Excel lalu paste di bagian tabel yang ada di eViews. Data yang di-copy tadi akan muncul di dalam tabel eViews dan headernya akan diganti sesuai dengan yang ada di Excel, mulai dari X1, X2, X3, X4, X5 atau independen X sampai dependen Y. Setelah itu data akan tersimpan secara otomatis, lalu kita akan close dan pindah ke section selanjutnya. Di sini kita akan menganalisis statistik deskriptif yang dimulai dari menu quick, lalu pilih grup statistik dan juga klik deskriptif statistik, pilih common sense. Setelah itu, series list akan diisi dengan X1, X2, X3, X4, dan juga X5. Setelah itu, klik OK dan akan menghasilkan analisis statistik deskriptif. Berikut penjelasannya. Data yang diobservasi terdapat 45 data. Dan pusat data atau mean dan median, variabel X1 memiliki nilai rata-rata paling besar 16,39, sedangkan X2 dan X4 adalah yang terkecil, yaitu di bawah 1, menunjukkan perbedaan skala antar variabel. Untuk variasi data atau standar deviasi, fluktuasi data terbesar ada pada X1, yaitu 1,07, dan sedangkan X2 memiliki sebaran data yang sangat stabil, atau 0,01. Bentuk distribusi atau skewness dan kurtosis, mayoritas data miring ke kanan atau positif, dan X5 memiliki keruncingan paling tinggi 7,12, jauh melampaui distribusi normal standar. Untuk uji normalitas Jar-Quebera, untuk normal yaitu hanya X1 yang mana probability-nya 0,40 dan X4 yang probability-nya 0,74 yang terdistribusi normal karena nilai probability lebih dari 0,05. Yang tidak normal yaitu X2 dan juga X3 serta X5 karena nilai probability-nya kurang dari 0,05 sehingga distribusinya menjadi tidak normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan untuk regresi model data panel. Yang pertama kita akan mencoba Common Effect Model atau CEM dengan memilih dependen Y dan juga independen X, lalu klik open dan equation. Di equation ini dependen Y berada di paling depan, lalu spasi C, spasi independen X. Setelah itu untuk panel option pilih none karena kita akan tes Common Effect Model. Lalu klik OK dan akan muncul hasil dari Common Effect Model dan kita akan namakan CEM.
Selanjutnya akan dilakukan fixed effect model atau FEM, dan kita akan kembali ke independent X dan juga dependent Y, lalu pilih open dan equation. Setelah itu seperti tadi, Y dan C nya berada di paling depan, dan untuk panel optionnya pilih fix karena kita akan menguji fixed effect model, lalu klik OK. Setelah muncul output seperti ini, kita akan memberikan nama atau rename dengan FEM karena ini merupakan fixed effect model. Yang ketiga, kita akan menguji random effect model atau RAM, yang mana caranya sama seperti sebelumnya, dipilih independent X dan juga dependent Y-nya, lalu ke equation, dan Y serta C ditaruh di paling depan. Untuk panel option, klik random lalu klik OK karena kita akan menguji random effect model. Setelah itu akan muncul output seperti ini dan kita simpan dengan nama random effect model atau RAM. Setelah itu kita akan analisis regresi data panel, dimulai dengan uji Chow untuk melihat probability dan menentukan akan menggunakan model seperti apa. Selanjutnya akan uji Chow, dimulai dari data fixed effect model yang tadi sudah kita buat, lalu diklik dan klik view. Selanjutnya pilih fix or random effect testing dan pilih redundant fixed effect likelihood ratio, dan akan muncul output dari hasil uji Chow yang menunjukkan nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,5607 karena nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa common effect model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model, sehingga pengujian statistik ini dapat langsung diinterpretasikan melalui hasil estimasi dan tidak perlu lanjut ke uji Hausman. Common effect model, lalu kita akan rename dengan hasilnya yaitu Chow_CEM. Dari hasil berikut dapat dilihat dari yang pertama atau uji parsial, yaitu variabel terhadap Y. X1 berpengaruh signifikan positif, nilai koefisiennya 0,0688 dengan probability 0,0000 atau kurang dari 0,05, yang artinya kenaikan X1 akan meningkatkan Y. Untuk X4 itu berpengaruh signifikan negatif, yang mana nilai koefisiennya min 1,9075 dengan probabilitas 0,0117 atau kurang dari 0,05, yang artinya kenaikan X4 akan menurunkan Y secara drastis. X2, X3, dan X5 tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitas masing-masing adalah 0,3746, 0,1572, dan 0,7013, yang semuanya jauh di atas 0,05 atau lebih dari 0,05. Yang kedua, kelayakan model uji F dan R squared. Pada bagian ini, uji F atau nilai probabilitas F statistik adalah 0,000048 karena di bawah jauh 0,05. Model ini dinyatakan sangat layak dan variabel X secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap Y. Lalu nilai adjusted R squared bernilai 0,427173. Ini berarti variabel independen X1 sampai X5 mampu menjelaskan variasi variabel dependen Y sebesar 42,71%. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang dimulai dari uji normalitas. Pertama, pilih uji Chow common effect model yang sudah diuji tadi sebelumnya. Klik lalu pilih menu view dan pilih menu residual diagnostic, lalu pilih histogram normality test.
Berikut adalah hasil dari uji histogram normality test atau uji normalitas, yang mana di sini terlihat bahwa sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai probability atau probabilitas lebih dari 0,05, maka residual dinyatakan terdistribusi secara normal. Dalam nilai probabilitas menunjukkan angka 0,548556, yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena itu, data residual terdistribusi secara normal. Data normalitas di atas juga didukung oleh nilai skewness 0,399267 yang mendekati 0. Yang ini menunjukkan distribusi yang cukup simetris, dan nilai kurtosisnya 2,946711 yang mendekati angka 3, yang mana hal ini merupakan standar untuk distribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka model regresi telah memenuhi syarat utama dalam uji asumsi klasik, dan hasil estimasi parameter model dianggap valid dan tidak bias. Selanjutnya, melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu klik menu Quick, lalu pilih Group Statistics, dan klik Correlation. Di dalam series list, masukkan independent X1 sampai X5. Dan output dari uji multikolinearitas akan muncul, di mana dapat dilihat dari variabel independen, dan syarat yang digunakan adalah nilai korelasi tidak boleh lebih dari 0,80. Berdasarkan hasil pengujian, nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan antara X1 dan X4 sebesar 0,6638. Sementara itu, hubungan antar variabel lainnya berada di bawah angka tersebut. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Kita akan membuat tab baru menggunakan data sekunder yang sebelumnya, lalu akan muncul independen dan dependen baru, dan kita klik lalu open equation. Setelah itu seperti biasa, dependen Y berada di paling depan. Setelah itu klik OK, dan akan muncul outputnya seperti pada digambar di atas. Setelah itu klik view, lalu pilih yang namanya residual diagnostic, dan pilih serial correlation LM test. Langsung klik OK. Setelah itu akan muncul output dari serial correlation LM test atau uji autokorelasi, yang mana berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai OBS R² yang diperoleh sebesar 2,962970 dengan nilai signifikansi sebesar 0,2275. Hal ini mengacu pada kriteria untuk pengambilan keputusan, yang mana nilai probabilitas harus lebih besar dari taraf nyata, yaitu 0,2275, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis 0 itu diterima. Ya, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual dalam model penelitian, sehingga model regresi data panel ini dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi. Setelah itu disimpan menggunakan nama EST01 untuk dilanjutkan menguji heteroskedastisitas. Selanjutnya, menguji heteroskedastisitas masih dengan menggunakan independen X dan juga dependen Y yang baru dimasukkan tadi. Lalu klik output EST01 yang telah disimpan dan klik view, lalu klik residual diagnostic dan pilih heteroskedasticity test. Di test type diganti dengan white dan klik OK. Setelah itu akan muncul output dari uji heteroskedastisitas, yang mana pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode Y-test ini, hasil output menunjukkan nilai OBS R² sebesar 23,11310 dengan nilai probabilitas chi-square-nya sebesar 0,8
0,224. Oleh karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model ini, yang mana model regresi memiliki varians residual yang konstan atau bersifat homoskedastis sehingga memenuhi syarat untuk uji asumsi klasik. Video analisis statistika bisnis saya untuk ujian tengah semester ini. Atas perhatiannya, terima kasih.